Sekarang saya ada di area lapangan ya teman-teman, terlihat nih nggak rata teman-teman. Jadi ini kayak semacam gundukan ya. Jadi di tengah tuh dia nggak. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi ya. Hari ini hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024. Sekarang saya sudah ada di depan Gor Indoor Wonosobo dan juga sebelah barat dari di mana tempat calon Stadion Wonosobo sedang dibangun tuh di sana. Nah, hari ini saya tidak akan membahas tentang update pembangunan Stadion Wonosobo karena memang untuk tahap ketiga tahun 2024 ini sudah selesai teman-teman. Jadi alurnya gini ya teman-teman, dibangun per tahap setiap tahun dan itu dimulai dari pertengahan tahun sampai akhir tahun teman-teman. Jadi ini setelah Januari sampai beberapa bulan kemudian itu tidak mungkin ya teman-teman, tidak ada pembangunan seperti tahap-tahap dan tahun-tahun kemarin. Nah, itu info buat teman-teman yang masih menanyakan tentang Bang, kok udah selesai padahal masih segitu ya. Karena untuk tahap ketiga memang seperti itu teman-teman. Seperti tahap pertama, dulu kan ini masih apa namanya? Lahan tuh teman-teman. Jadi diratakan lahannya, masih berupa ini nih. Seperti ini. Nah, ini dulu seperti ini nih teman-teman. Ini lahan seperti perkebunan teman-teman. Jadi kasava, alah kok kasava? Budin teman-teman, singkong. Nah, itu singkong, jagung. Nah, itu di sana ada tempat yang sekarang jadi Stadion Wonosobo sedang dibangun itu dulunya perkebunan. Nah, di tahap kedua itu ada pembangunan lagi. Teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi, saya sertakan deh di playlist tentang detailnya. Nah, jadi bertahun per tahun itu bertahap teman-teman. Jadi tidak langsung jadi. Gitu ya. Oke, pada video kali ini, seperti yang sudah saya katakan tadi ya teman-teman, saya tidak akan membahas update. Yang saya akan bahas adalah nih teman-teman. Untuk yang pertama ya, langsung aja saya akan bahas untuk bukan bab, tapi hal yang pertama. Nih, langsung aja. Nah, teman-teman bisa saksikan ya, saya juga tampilkan view dari drone bahwa untuk sementara adalah akses masuk ke Gor Indoor Wonosobo dan juga Stadion Wonosobo kan hanya ini nih, satu nih. Nah, masuk ke area stadion juga satu di situ. Saya tampilkan view dari drone biar teman-teman lebih jelas view dari atas. Nah, kalau gitu kan agak rawan ya. Rawannya gini, ketika terjadi ada konflik, ada konflik, ada sesuatu deh di lapangan dengan apa namanya nih, akses masuk dan keluar juga satu, cuma satu. Ini kan rawan banget nih. Nah, ini kan banyak banget yang nanya gimana kalau dibuat dua, nggak cuma satu teman-teman. Jadi ini masukan aja buat pemerintah, kalau bisa nih di dua nih teman-teman, bukan hanya satu yang area sini aja. Jadi dua, mungkin ya teman-teman, ini masukan aja kepada pihak terkait, kepada Bupati Wonosobo juga, Pak mohon deh, ya masukan saya juga dibangun dua teman-teman, dua Pak, yaitu akses keluar dan akses masuk berdekatan nggak apa-apa deh. Sini masuk, sini keluar. Jadi di sini nih, sini bisa dipakai untuk akses keluar dari lapangan. Nah, ketika nanti ini dipakai untuk
akses keluar, nah nanti saya akan lebih jelaskan ketika saya di bawah ya. Kenapa akses keluar? Ya mungkin pihak-pihak terkait sudah lebih mengetahui lah, tapi saran saya dan teman-teman juga dibangun bukan cuma satu akses masuk teman-teman. Pak ya, satu akses masuk, tapi minimal 2 lah Pak dibangun di area sini nih. Nah nanti entah ini tetap dibuat bundaran atau apa, monggo terserah Bapak, karena pihak-pihak terkait yang lebih tahu. Tapi intinya mohonlah dibuat 2 jalur gitu. Semoga dipikirkan dan diterima ya Pak kalau dibuatkan. Ini tambah keren nih. Akses ke Stadion Wonosobo minimal ada 2 akses masuk dan juga keluar. Hihi. Sekarang saya ada di depan dari tribun utama Stadion Wonosobo. Di sisi muka ya teman-teman. Ini sisi mukanya, dan ini nih teman-teman. Kan ini ada perengan. Ini ada perengan, lahan yang masih sisa dan ya agak gimana gitu ya. Dari atas juga saya tampilkan nanti. Kalau dulu kan di sini ada rencana dari desain yang pertama banget tuh, dulu saya pernah bahas bahwa di sini rencana akan dibangun papan nama. Nah itu jadi atau enggak ya kita lihat saja nanti, karena namanya sudah ada di sini nih teman-teman, menempel di gedung ini nih, gedung tribun utama Stadion Wonosobo. Nah kalau seumpama nanti namanya nggak jadi di sini, atau nanti ini difungsikan untuk apa, entah untuk apa ya teman-teman, mungkin ini bisa dipapras deh, kan banyak banget nih, masih sisa banyak nih, mungkin bisa dipapras untuk akses keluar masuk kendaraan teman-teman. Jadi ketika kendaraan masuk di sini tuh mentok, di sini nanti saya turun untuk melihat dan menggambarkan seperti apa mentoknya ya teman-teman. Di sini tuh mentok banget. Aduh, jadi mungkin ketika nanti ini dipapras, ya nggak banyak lah, mungkin nggak banyak, nggak sampai sini juga. Segini aja mungkin ya teman-teman, segini aja. Ini segini. Untuk akses masuk dan keluar. Nah, ketika kendaraan masuk kan ke sini nih. Nah, mungkin bisa parkir, bisa juga dijadikan area parkir nih. Nah, itu masukan aja ya. Nanti saya turun deh biar lebih jelas. Nah, gambarannya ketika masuk, ini kan masuk nih, entah itu ofisial, entah itu pemain, mungkin nanti bisa dijadikan lahan untuk parkir. Nah, seperti yang saya bahas pada awal video ya, di atas sana, itu tentang akses masuk. Nah, jadi ini masuk, parkirnya di sini, dan untuk keluar, mungkin ini saran aja, bapak-bapak yang bersangkutan lah tentang stadion ini, bisa dibuatkan jalan di sebelah selatan sana. Jadi bukan nyambung, tapi disebelahkan, bersebelahan dengan jalur utama yang sudah ada sekarang gitu Pak. Jadi masuk kan muter nih, jadi ada sirkulasinya muter. Jadi nggak numpuk di sini. Kalau sekarang kan di sini, ketika nanti ada pertandingan dan ada kejadian yang tidak diinginkan, aduh, chaos nih, di dalam chaos nih. Kalau aksesnya cuma satu, nah mungkin bisa dibangunkan di sebelah selatan sana, gitu ya. Sekarang saya akan turun ke bawah. Cus. Nah, sekarang saya ada di bagian utara dari tribun utama Stadion Wonosobo. Nah, jadi ketika nanti teman-teman masuk nih, ini kan cuma segini nih.
ketika masuk untuk parkir di sini, ya entah nanti akan digunakan parkir di mana. Tapi kalau untuk sementara info yang saya dapatkan di sini nih, jadi agak kurang ya teman-teman. Mungkin ada di atas parkirnya, tapi kalau seandainya ada di bawah, ini kurang banget ini di daerah sini nih. Nah, alurnya segini di sini dan masuk ke sana. Kan balik lagi. Nah, chaosnya tuh di sini nih. Nah, saya akan ke sana untuk memberitahu teman-teman tentang ini nih, tingginya. Jadi mobil nggak bisa masuk ke situ. Yuk, lihat yuk. Nah, ini dia teman-teman. Ini kan masih sisa nih. Sedangkan untuk mobil yang agak tinggi seperti truk atau bis, dia itu nggak bisa masuk ke area lobi teman-teman. Mobil yang berbadan besar deh, dia nggak bisa masuk. Sedangkan kalau lewat sini, ini masih mentok segini. Masih mentok ini nih, atapnya, dan kesininya sempit. Nah, ya saran deh, banyak saran juga untuk pihak terkait. Ini dikepras lagi Pak, dikepras lagi di area sini. Jadi dia ada lahan dan juga nanti bisa digunakan untuk parkir di sebelah sana. Tapi untuk lebih jelasnya, saya akan kesini dulu nih. Lihat area dari tiketing. Nah, nih udah dipasang sedemikian rupa, dan ini ketika nanti teman-teman masuk, tiketing tempat tiket ada di sisi sebelah utara dan selatan sana di area tribun utama ya teman-teman. Bentar nih. Nah, ini nih teman-teman, jadi seperti ini udah ditutup kaca ya teman-teman, ya aluminium, dan ini sudah ditutup. Jadi mengingatkan kembali kalau Stadion Wonosobo sudah full ketutup teman-teman, seperti ini. Saya nggak bisa masuk karena emang ini kuncinya sedang dibawa, tapi kalau di dalam sana nanti saya coba masuk deh. Nih, karena dibuka tadi masih ada pekerja. Nah, dari area tiketing kita lanjut ke sini nih. Nah, ini tuh nggak masuk, mobil gede tuh nggak masuk, berbadan besar ini nggak masuk ya teman-teman. Nah, nanti mungkin bisa dipapras lagi Pak, area sini dikepras lagi. Nggak semuanya sih, kalau semuanya kan rawan longsor tuh karena agak tinggi banget ke sana. Jadi tetap digunakan berundak, tapi sebagian aja. Ya, saya masih awam soal begituan, tapi saran aja mungkin bisa dikepras. Jadi mobil gede bisa masuk lewat sini nih. Nah, yuk kita ke selatan yuk. Nah, ini area tiketing sebelah selatan teman-teman. Yang satu kan di sana nih. Nah, ini yang keduanya di sini. Seperti ini ya. Nah, kita beralih ke sini karena ini kan masih sisa nih. Ada lahan seperti ini. Info yang saya dapatkan untuk parkiran sebelah selatan dan juga sebelah utara. Jadi mungkin kalau ini dikepras, nah bisa jadi lahan baru untuk parkir Pak. Karena banyak banget yang ngasih masukan ini untuk dikepras ya. Nah ini bisa lewat sini nih kendaraan besar. Kan kalau stadion nggak mungkin kendaraan kecil semua. Bis dari ofisial, dari media mungkin, atau apalah. Jadi nanti bisa lewat area sini nih kalau ininya dikepras dan bisa menjadi area parkir di sini. Ini mantap. Dari sini kemana nih? Ke dalam yuk, kita lihat seperti apa. Sekarang saya ada di area lapangan ya teman-teman, terlihat nih nggak rata teman-teman. Jadi ini kayak semacam gundukan ya. Jadi di tengah tuh dia nggak ke atas, kalau di bawah dia agak amblas, terutama di sisi sebelah tenggara sana tuh dia amblas, dan juga sebelah sini nih. Jadi dia amblas ke sini. Yang tahu monggo bisa komen. Ini tentang rumputnya saya nggak bisa
Saya belum dapat info nih rumput yang dipakai itu jenisnya apa. Teman-teman yang tahu monggo bisa di-spill, bisa komen tentang jenis rumputnya. Yang akan saya bahas adalah tentang ketidakrataan dari lapangannya. Nah, dan info yang saya dapat ini nanti akan dipakai dulu, baru akan dilakukan evaluasi. Nah, begitu teman-teman. Jadi mungkin tidak akan langsung dibongkar atau dilakukan pengerjaan, tapi akan dipakai dulu. Setelah ketahuan, nanti akan dievaluasi dan dilakukan pengerjaan ulang pada sisi lapangan. Di daerah sana tuh, kita lihat ke sana yuk, biar lebih jelas. Nah, mungkin di kamera agak kurang jelas ya, tapi dari sini saja saya bisa melihat kalau daerah sini dia tuh agak turun, di atasnya agak tinggi, walaupun memang untuk pengerjaannya menurut saya bagus, karena setiap beberapa meter itu dia ada drainase teman-teman. Teman-teman bisa lihat tentang proses pengerjaan lapangan di video ini. Saya sertakan di pojok kanan atas tentang pengerjaan lapangan. Jadi di setiap meter ini ada drainase yang nanti akan dikumpulkan pada ini nih. Nah ini nih, bentar. Nah ini nih, kalau teman-teman bisa lihat. Jadi selama saya di sini, saya belum pernah melihat ini ada genangan air, ngecembeng air itu belum pernah. Jadi kalau sistem drainase air, saya rasa cukup baik. Teman-teman juga bisa lihat ya, selama saya buat video. Setelah hujan, saya pernah buat video di sini, itu tidak ada genangan air, teman-teman. Nah, pada bagian sini nih agak turun. Jadi ini agak tinggi nih di sini. Nah, ini agak turun. Nah, mungkin ini bisa jadi bahan evaluasi ya. Jadi ya emang kondisi dari lapangannya seperti ini dan memang belum akan dilakukan pengerjaan. Oke, gitu aja teman-teman. Saya bukan maksud menggurui, cuma ingin memberi masukan tentang stadion kebanggaan masyarakat Wonosobo, yaitu Stadion Gelora Pancasila Wonosobo. Oke, sekian dulu video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.